Teman-teman sekalian, saya akan menuju ke gedung DPR MPR karena hari ini adalah hari buruh internasional, bertepatan di 1 Mei. Seluruh buruh di dunia dan Indonesia juga itu memperingati hari buruh internasional. Banyak yang diperjuangkan, banyak yang akan disampaikan oleh para buruh Indonesia di depan gedung DPR MPR. Saya akan menuju ke DPR MPR, tapi sebelum itu saya isi saldo dulu karena kayaknya saldo Jaklingko saya habis, makanya saya isi dulu. Habis itu baru saya naik Transjakarta dari Pulau Gadung menuju Jalan Gatot Subroto. Coba cek dulu ya. Nah, hanya 6.000. Oke. Saya isi dulu. Top up. Oke. Ini bentuk kartu Jaklingko. Ini bisa menghubungkan seluruh transportasi publik, khusus yang berlogo Jaklingko ya. Ini dia, ini 4C. Oke, kita siapkan kartu. Nah, kartu. Oke. Sukses. Sini dia. Kita naik. Oke, kita di belakang aja ya. Salah turun guys, salah turun. Kita harus pergi ke sana itu. Di halte. Ternyata 1B itu BRT. Oke, BRT. Makanya kita naik dulu ke halte, terus menuju ke bis 1B. Nah, di 1B baru kita menuju ke depan DPR MPR. Oke. Kirain tadi bis non BRT, ternyata bis BRT. Oke. Kita menuju ke halte Karet Sudirman. Ciao. Nih, kayaknya suara saya tadi agak nyanyi-nyanyi sedikit. Ya, maklum suara fals. Oke, kita sini. Ini orang mbak foto-foto sana. Tapi turun ke sana ya. Turun ke sana. Kita masuk lagi lewat yang tengah ya. Ini di silakan masuk. Kudapan Nusantara. Ini ada panada, ada bolu pisang. Oke, kita masuk. Ternyata ini 1B juga dia non BRT.
Jadi bis memang ada yang beberapa halte masuk di BRT, ada juga yang sebagiannya beberapa halte dia di non BRT. Salah satunya ini 1B, dia juga masuk di BRT juga non BRT. Tadi dia singgah di halte apa tadi? Sebelah kiri. Nah itu dia tidak ada di jalan busway, tidak ada di busway kan? Dia jalan di jalan umum antara mobil motor, bukan di busway. Oke, begitu info sedikit soal BRT dan non BRT. Kayaknya di depan DPR ini sudah macet karena ada demonstrasi. Nah, saya kurang tahu ini, apakah bis ini akan berhenti di depan DPR MPR atau tidak ini? Ini kok masuk apa? Masuk tol dalam kota nih. Nggak tahu gimana nasibnya nih. Gimana nasib kami nih? Akan berhenti di mana nih? Itu kan seharusnya di sini. Aduh, ini salah. Harusnya di depan sana sih. Bukan salah naik. Mungkin dialihkan rutenya karena ada demonstrasi kan di depan DPR MPR. Kita lihat nanti pas di depan DPR MPR apakah berhenti atau tidak. Nih, ini udah masa sudah banyak di sini. Sana masa. Ini sudah di Jalan Gatot Subroto. Tapi ini bisnya ada di dalam tol dalam kota. Nah, saya ini akan berhenti di mana ntar ya? Aduh, semoga sampah-sampahnya tidak dibuang sembarangan ya. Nah, ini DPR MPR 1. Berarti tidak berhenti di sini. Pak, ini berhenti di mana? Di Sleepy Kemanggisan. Oh, tidak. Saya tadi masuk dulu. Oh, jauh nggak tuh? Habis ini keluar tol. Oh. Masih mau kemana, Bang? Mau ke sini. Nanti turun di Palmerahnya. Oh, di Palmerah ya? Iya. Oh, muter ya. Nah ini, mau ke sini. Palmerah. Turun di bawah. Palmerah. Kita jalan sebelah.
Terima kasih, Pak. Kita naik. Wah. Kita lewat sana saja ya, supaya kita menyaksikan gedung apa depan gerbang Pancasila. Ini agak jauh sih, harus lewat mutar ke sana. Ini di Palmerah. Oke. Kita berangkat. Depan memang agak jauh sih. Tapi ya kita lewati saja. Yang sana yang agak dekat sebenarnya. Tapi kita lewat sini saja. Lewat sini yang ini. Aduh, jadi lapar nih. Lihat mie ayam. Tapi nggak pakai ceker. Masuk dong. Ya. Kita pakai masker nih. Soalnya panas juga ini. Lumayan panas. Tadi ada muka-muka Intel lihat saya kayak mau nyamber orang aja. Ini pertama kali saya buat vlog, teman-teman. Saya merasa bosan di rumah dan kebetulan saya barusan beli tripod mini. Tripod ini sebenarnya bisa untuk saya ngobrolin teman-teman untuk membahas film, bahas buku. Karena ada tripod yang besar itu sangat memakan tempat di tas. Karena tripodnya besar. Karena itu tripod untuk ini, itu untuk kamera sebenarnya. Bukan untuk HP. Ada yang kecil tapi ringkih gitu. Ada yang kecil tapi ringkih. Nah, saya belilah tripod mini ini, bisa jadi stand holder, bukan stand holder gini. Ini saya pegang posisi dengan tripod yang saya beli barusan tadi. Saya beli di TikTok. Sekarang kebanyakan saya beli barang-barang elektronik itu di TikTok. Ini tripodnya bisa taruh di atas meja, bisa dipegang begini, multi lah. Tapi bisa jadi tongsis juga sebenarnya. Ini tongsis. Bisa jadi tongsis. Tapi ya, saya jarang menggunakan tongsis. Sepertinya saya akan menseriusi vlog-vlog seperti ini. Saya akan mendatangi tempat-tempat yang ya setidaknya menambah pengetahuan untuk teman-teman. Misalnya saya pergi ke kuburan tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh sejarah atau penulis. Misalnya kita tahu misalnya M.H. Tamrin, tapi kita tidak tahu di mana makamnya, kuburannya. Kita tahu Pramudi Antator, kita memperingati Khairil, tapi di mana tempatnya? Atau misalnya kalau itu di Jakarta ya. Nanti juga kalau teman-teman mau lihat-lihat Batavia dulu, nanti saya akan menyelusurinya. Nah, kebetulan ini 1 Mei, Hari Buruh Internasional. Buruh di mana saja lagi memperingati itu. Lagi memperingati Hari Buruh ini. Teman-teman, buruh itu bukan sedikit
penjelasan lah ya, supaya jangan salah artikan buruh itu hanya yang kerja di pabrik ya. Buruh itu selagi kamu kerja sama orang, kamu buruh. Baik kamu sebagai karyawan, sebagai pegawai, selagi kamu dibayar oleh orang lain atas kerjamu, di situ kamu adalah buruh. Jadi jangan seolah-olah kamu karyawan, kamu kerja di BUMN, kerja di perusahaan swasta, dan kamu tidak mau menyebut sebagai buruh. Buruh tidak hanya di pabrik, tapi buruh siapapun kamu yang dipekerjakan bergantung kepada orang lain, maka kamu adalah buruh. Nah, sekarang saya ada di depan gerbang Pancasila. Di sini banyak polisi, banyak yang datang. Kita lihat ini pasukan-pasukan. Kita tahu sampai kapan ini. Gerbang Pancasila, di sini tempat kemarin ada yang teman-teman yang pasang tenda di situ. Dan tadi ada yang disebut anarko di sini. Mereka diintimidasi. Nah, mereka mau kemana sana itu? Ini bocil-bocil sebenarnya. Bocil-bocil. Ya, biar bocil, tapi kalau mereka pegang senjata ya mati kita. Nah, begitu teman-teman ya. Buruh itu tidak hanya untuk orang-orang yang kerja di pabrik. Buruh itu bagi siapapun kamu yang bergantung kepada orang lain, dalam artian digaji oleh orang lain, ada bosmu, maka kamu adalah buruh. Itu aja poin. Kalau kamu pengusaha, kamu bukan buruh. Kamu yang biayai orang lain, kamu bukan buruh, kamu bos. Tapi orang lain yang kamu biayai itu, yang kamu gaji itu, ya itu mereka buruh. Jadi buruh itu orang yang mendapatkan gaji dari orang lain. Kamu guru, itu buruh. Kamu penulis dan kerja di media, buruh. Kamu editor di penerbit, buruh. Kamu apa? Gimana lagi ya? Buruh itu. Intinya, siapapun yang kamu yang digaji oleh orang lain, maka kamu adalah buruh. Nah, momentum 1 Mei ini, Hari Buruh Nasional, Hari Buruh Internasional, menjadi refleksi gitu ya, untuk kita semua. Apa sih yang sudah dilakukan oleh negara untuk apa, kaum buruh ini, kita ini, sudah apa yang dilakukan oleh mereka gitu? Sudah sejahterakah? UMR sudah layakkah? Atau PHK, jaminan kita ada enggak dari negara? Jangan-jangan PHK ada di mana-mana. Nah, di hari yang sama sekarang ini, kayaknya tadi beberapa jam tadi, ternyata Presiden Prabowo Subianto itu datang hadir di Monas. Jadi ada organisasi serikat buruh yang mengadakan Hari Buruh Nasional juga, Hari Buruh Internasional juga. Presiden Prabowo itu hadir di situ. Sebenarnya jangan hanya hadir itu, tapi memastikan bahwa tidak ada PHK, UMR layak. Masalahnya UMR kita itu tiap tahun naik ya, tapi naiknya tipis. Sementara inflasi gede tiap bulan malahan. Nah, Prabowo itu sebagai penguasa, sebagai pemerintah, tidak usah sok-sok
ikut terlibat dengan Hari Buruh Internasional ini, datang dan joget-joget di panggung. Kamu sebagai presiden memastikan buat peraturan, buat peraturan pemerintah kah atau undang-undang kah, memastikan bagaimana kesejahteraan buruh itu terjamin. Jadi teman-teman yang kategori buruh yang saya sebutkan tadi mestinya hadir, turun ke jalan, kita menyuarakan kegelisahan kita, penderitaan kita. Karena perjuangan ini, demonstrasi ini, tuntutan ini memang tidak dirasakan sekarang gitu dampaknya. Tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan kalau cepat setahun 2 tahun bisa saja kalau pemerintah jelas menanganinya. Gitu ya. Saya sedang menuju sana. Menuju Jalan Gatot Subroto. Di depan. Mutar. Mutar nggak ya? Gitulah, ini mutar. Saya off dulu ya. Di depan kurang tahu pintu berapanya GBK ini ya. Nah, bentar. Nah, sekarang saya sudah ada di Jalan Gatot Subroto. Cukup lumayan jauh memang tadi mutarnya. Karena saya pengen lihat ini pengen lihat gerbang Pancasila tadi itu. Karena barusan ada tadi pagi teman-teman diintimidasi, suruh diperiksa periksa tasnya karena mereka dikira anarko. Ini masa ada yang sudah balik, ada yang baru berangkat. Ini ada teman-teman, ternyata ya Tuhan ya Rab. Ini ada orang-orang buruh-buruh di penerbitan, nah, buruh-buruh di industri buku yang tidak ada uangnya. Gitu. Nah, ternyata mereka ada di sini yang labirin buku. Ada ibu dokter sana ini. Ada ibu penerjemah. Ada Haris ternyata. Oke, kita lanjut ke sana. Wah, bola woi, bola. Bola adalah politik. Bola. Harus ada bola memang. Harus ada bola. Bola ada politik. Canggih. Anak bola. Teman-teman sana. Di depan Senayan, depan gedung DPR MPR sudah full dari tadi saya yang terlambat saya. Siang baru muncul.
Wah, canggih. Jadi bola itu adalah politik, teman-teman. Setiap demonstrasi mestinya ada bola. Canggih, 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 canggih. Semua buruh. Menuju titik pusat. Di sini tidak ada Presiden Prabowo. Di sini menuntut keadilan untuk para buruh. Tenang. Kentar banget, tidak pernah nendang bola. Next, disco. Kawan-kawan lain yang bisa naik ke mobil ya. Aku dan teman-teman. Canggih. Ini pusatnya. Titik pusatnya. Tolong dinlap masa kita dirapikan. Barisan kita satu komando. Mungkin yang mau sholat silakan. Titik pusatnya. Canggih. Buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Mari kita sama-sama menetapkan janji kita sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan kita. Imperialisme hancurkan, imperialisme musnahkan, kapitalis birokrat musuh rakyat. Kawan-kawan dulu, hari ini kita sedang menjalankan aksi Hari Buruh Internasional.
Front Mahasiswa Nasional mewakili seluruh jajaran pimpinan dan anggota di Indonesia mengucapkan kepada seluruh kelas guru dunia, utamanya di Indonesia, selamat memperingati Hari Guru Internasional, kawan-kawan sekalian. Siang hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam situasi. Belakangan kemudian kita menghadapi bentuk paling nyata pelimpahan beban krisis imperialisme pimpinan Amerika Serikat yang pada akhirnya mempengaruhi ajak dan hari depan nasib teman-teman kelas guru Indonesia. Hampir lebih dari ratusan ribu guru Indonesia terkena kebijakan PHK massal yang sungguh tidak mengepentingkan kepada kepentingannya rakyat itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Pelimpahan beban krisis imperialisme pimpinan Amerika Serikat, wujud nyatanya hari ini adalah bagaimana kemudian seluruh kebijakan di Indonesia dipercepat dengan stimulus melalui akumulasi percepatan yang dilakukan oleh tersebarnya seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia di seluruh kementerian dan lembaga, tiap-tiap kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Perlu diketahui bahwa imperialisme pimpinan Amerika Serikat hari ini sedang mengalami krisis besar-besaran, krisis yang tidak tanggung-tanggung. Pertama ada krisis defisit anggaran, kedua ada deindustrialisasi yang kemudian menyebabkan finansialisasi besar-besaran yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat hari ini, kawan-kawan, produksi nasional sungguh-sungguh minim dan pada akhirnya membuat masyarakat Amerika Serikat berikut juga dengan pebisnis dan pemerintahannya bergantung pada aktivitas impor barang asing, kawan-kawan, sehingga pada akhirnya membuat krisis defisit anggaran dan membuat seluruh jutaan buruh di Amerika Serikat terkena PHK dan tidak mendapatkan lapangan kerja sama sekali. Tercatat hingga hari ini terdapat 110 juta kaum buruh Amerika Serikat tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang dikarenakan adanya hutang yang dialami, adanya hutang yang disimpan oleh Amerika Serikat, hutang perang hasil perang proksi Amerika Serikat pada saat era Joe Biden memimpin negerinya sebesar 142,3 triliun US, hingga pada akhirnya mengharuskan Amerika Serikat mengumpulkan seluruh kapitalnya, 70% kapital asing yang tersebar di seluruh negeri untuk dikembalikan ke negerinya sendiri. Telah dikuasai oleh orang-orang berbuat. Hukum adalah kesalahan, menegakkan kekuasaan. Paling-paling kecil, paling-paling paling-paling
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi May Day kita pada hari ini kawan-kawan. Mayday, Mayday. Sementara keluarga sejenak, nanti kita akan lanjut musik lagi setelah kita selingi dengan orasi-orasi. Oke ya. Baik kawan-kawan. Persatuan. Tadi ketika teriak-teriak nyanyi semangat, begitu teriak persatuan lemes. Apa aksinya kita udahan aja nih? Jangan dong. Persatuan. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Baik kawan-kawan. Untuk terus melanjutkan aksi kita pada hari ini, aksi Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2025. Saya minta tetap agar masa aksi dari setiap organisasi yang tergabung dalam aliansi Gebrak tetap terkondisikan dalam satu barisan. Dan kita tetap solid kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan, siap untuk kita solid dalam satu barisan? Kita melakukan aksi sampai selesai nanti. Berangkat bersama-sama. Kita nanti pulang pun akan bersama-sama. Sepakat kawan-kawan? Sebelum lanjut, coba kawan-kawan dari Kasbi masih ada atau tidak? Kalau ada teriak hidup buruh ya. Kawan-kawan dari Kasbi, hidup buruh! Kawan-kawan dari tiada yang lebih indah saat ini kawan-kawan selain melihat persatuan kawan-kawan, persatuan kita semua untuk berjuang melawan rezim kapitalisme, militerisme, dan oligarki yang menindas kita ini. Hari Buruh Internasional untuk kita semua. Teman-teman, kawan-kawanku dari organisasi Serikat Buruh, Pemuda Mahasiswa, Rakyat Miskin Kota, Lingkungan dan sebagainya yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Hari ini kita turun ke jalan di Jakarta maupun di kota-kota lainnya untuk merayakan May Day. Begitu mulia. May Day ini adalah May Day yang berlawan teman-teman. Bukan May Day yang berlesan dengan kekuasaan. Sepakat. May Day kita adalah penuh kenangan historis dan tuntutan sejarah untuk merebut kekuasaan dari tangan oligarki kapitalisme. Sepakat teman-teman semua? Jika ada yang bermain mata dengan kekuasaan, maka sudah pastilah dia elit gerakan yang ingin memanipulasi kesadaran rakyat Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Meraih emas harus meninggikan bongkang batu dan tanah. Sebagian rahasia kesulitan dan kemenangan sudah di tangan kawan. Sisanya membutuhkan ketegasan keringat, darah bahkan jiwa. Demi senyum anak-anak yang harus merekah seperti bunga, demi martabat rakyat tak berpunya yang harus dikdaya sebagai sang pengubah, demi umat manusia yang harus bebas berpikir dan tumbuh meraih kemuliaan. Kita Belum cukup menuju menahankan keberadaan ujung sana. padamu. Bila cukup dalam Tempat tadi hidup kita untuk lewati. melahirkan pikiran baru.
maka siapkanlah nyalimu, Menuju ke teman-teman wahai penghalang guru-guru kebebasan, perbukuan. wahai pemburu zaman baru, Apakah masih di sana? perangi kebenaran ini, perangi kemuliaan ini, perangi keadilan ini, perangi persaudaraan abadi ini. Bersama peperangan kami tegak di sini. Sebutir peluru sejuta kesadaran kami pasti bersarang di dalam jiwa. Rentetan tembakan dipantulkan, batu-batu dibalik melukai rasa kesalahan dan kesombongan. Menyerahlah. Kebenaran tak pernah tumpas oleh senjata. Meskipun sulit kemenangan ada di pihak kami, meskipun darah dan jiwa taruhannya. Yang lama yang membelenggu, yang baru membebaskan. Yang membelenggu pasti tumbang, yang membebaskan tadi pasti gambar di sini datang. sempat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi viral. wabarakatuh. Dipasang kawat. Ya, terima kasih Mbak Jumira, polisinya yang luar biasa. Sekarang sudah dilepasin. Selanjutnya kita lihat penampilan sekalian orasinya kawan-kawan PKBB. Kita Untuk kawan-kawan mau PKBB pipis sudah Indo. hadir. Setelah ini langsung disusul sama orasi politik GSPI DKI Jakarta. Tolong dipersiapkan GSPI yang ngasih makan kotoran anjing, yang menggosok badan pekerjanya itu dihukum cuma 6 tahun. Sedangkan pekerja rumah tangganya rumahnya itu umur hidup. Kita harusnya mah ya menyemangati semangat juang kita. Ini adalah cerita di semua Indonesia, di seluruh Indonesia, bagaimana cara kita rakyat Indonesia melawan perampasan baik dilakukan oleh negara ataupun dilakukan oleh pengusaha besar. Ini saya sebuah lagu yang berjudul Rendrimo, Tanah Untuk Rakyat. Gimana caranya dapetin itu dan ternyata yang This is my favorite thing, yaitu adalah relasi. Apa relasi saya? Pada relasi hubungan.
Nah, relasi terhadap apa? Relasi terhadap bisa orang-orang di sekitar kamu, orang tua, teman, siapapun yang terlintas di pikiran, bahkan relasi terhadap diri sendiri. Ini bukan pertanyaan saya sendiri ya. Relasi kamu sama suasana. Delapan, apa yang kamu rasain saat ini? Real time. Mana mau masuk? Oke. Itu aja. Silakan, ini PR jawab PR lah. Ini bisa jawab sendiri di rumah. Mudah-mudahan membantu. Kalau saya ini karena ini juga cukup membantu gue buat apa ya tadi jadi bebas buat tulis karena tahu gitu jadinya jadi nggak kadang kita mau tulis suka bingung nulis apa ya. Ketika kita tahu hal-hal itu dan jujur sama diri kita apa sih sebenarnya kita rasain, kita jadi banyak aja kopi aku. Termasuk ini suasana kolektif yang lagi kita rasain ini kan sebenarnya bisa jadi suatu bahan kita semua marah sama negara, itu juga bisa banget jadi sesuatu. Nah, akan jadi unik ketika itu dibenturkan dengan sisi personal kita. Itu yang jadi unik banget. Masing-masing dari kita punya identitas kan ya, perempuan, queer, mungkin di sini ya kamu apa ini identitas agama, reonase. Ketika itu dibenturkan juga dengan karakter personal kita, itu akan jadi something yang unik. Kamu akan ngerasain itu ketika jadi tulisan gitu. Tips lain ketika menulis juga boleh intermonolog, bicara sama diri sendiri pakai pertanyaan-pertanyaan tadi itu boleh. Sebenarnya apa yang lagi aku rasain ya, aku lagi ngerasa yang kemana tahu sejarah itu bikin aku ya udah mah diomelin terus budaya ini masih aja mikirin lagi itu juga sangat bisa.
Begitulah suasana hari peringatan Buruh Internasional di depan Senayan, di depan DPR MPR. Semua pakai seragam sesuai organisasi dan aliansi masing-masing. Tapi memang kalau kita lihat dalam kondisi tadi ya, banyak panggung yang dibuat. Ada panggung utama, terus di tengah ada panggung lagi, terus di ujungnya ada panggung, terus di ujungnya ada panggung lagi, terus tadi ada DJ tadi. Nah, itu terjujur ada yang nyanyi band kayaknya tadi. Terus tadi ada teman dari Rawamangun buat tutorial belajar menulis puisi. Semua bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan bagaimana cara mengekspresikannya. Itu tergantung, ada yang pakai sastra, ada yang pakai musik, ada yang pakai orasi di mimbar. Semua dilakukan. Ini untuk memperingati May Day, Hari Buruh. Oke, begitu vlog saya hari ini.